Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel gua di sini nih di SDM Project. Oke, jadi di kesempatan kali ini gua mau berbagi seputar bore up Skyweb 58,5 standar ya buat daily atau harian touring lah. Oke, nah gua jelasin kenapa mesinnya sudah posisi seperti ini. Karena pas mula datang kita ngecek-ngecek dulu part yang lain, dari mulai sebagian rangka, sebagian bodi ataupun mesin juga. Nah, kebetulan untuk di bagian mesin kita udah beres revisi di bagian crankcase atau di bagian CVT lah, ke belakang udah beres. Nah, giliran yang bagian ke depan. Nah, apa aja sih yang harus diganti atau yang dirubah? Oke, di sini ada part-partnya di bawah gua nih kalau kelihatan. Nah, gua bakalan jelasin satu-satu untuk bagian partnya. Oke. Nah, gua bakalan jelasin satu-satu untuk bagian partnya apa aja yang bakal diterapin di motor ini. Oke, gua mulai dari belakang aja dulu. Di sini gua pakai blok standar, cuman gua overboss dengan bahan liner harden ya, di harden. Nah, untuk liner luarnya gua pakai ukuran 63,5. Oke, 63,5. Untuk diameter crankcase-nya kita lihat dulu. Coba agak deketin dikit. Untuk diameter crankcase-nya ada di 65 lah ya. Nah, jadi masih ada space. Nah, gitu. Oh ya, gua lanjut untuk di bagian piston. Nah, untuk piston gua pakai dari merek LHK dengan diameter 58,5. Ini pin 14 ya, pin 14. Oke. Nah, oh iya, jadi untuk meminimalisir kebocoran kompresi, gua pakai packing tembaga yang tebalnya 0,5. Ini juga udah besar sesuai ukuran piston. Oke. Gua lanjut di bagian head. Nah, ini di bagian headnya gua udah rubah. Gua udah rubah squeeze. Nah, dengan ukuran diameter pistonnya. Untuk derajat squeeze-nya gua kasih 9. Ini headnya belum di porting, nanti bakal ada kelanjutan untuk di bagian portingnya. Oke. Nah, ini masih standar, cuman bagian kubahnya saja yang gua udah rubah. Maksudnya bagian squeeze-nya lah. Oke. Gua lanjut untuk di bagian apa ya? Bagian ini dulu deh, bagian cam. Karena ini basic camnya cam masteran, gua harus mendayal ulang karena biar deket dengan masterannya. Oke, nanti gua akan dayal juga. Lanjut untuk di bagian perklep gua pakai Jepang, tingginya 34 ya, 34. Nah, untuk klepnya masih standar, nanti gua bakal modif tipis-tipis lah untuk di backcut 30 derajatnya, dan untuk ininya juga bakalan gua ringanin lah. Oke. Lanjut. Nah, dari di istimewanya head ini jangan mentang-mentang klep standar kan. Nah, jadi ada sedikit treatment yang lumayan juga. Nah, ini gua pakai retainer dari Kawahara. Ini enteng. Ya, kurang lebih 3,5 gram lah. Beda jauh sama standarnya yang hampir 6 gram. Hampir setengahnya lah. Oke. Nah, untuk di karbu gua pakai BRT ukuran 28. Ini yang super flow ya. Nah, BRT. Oke. Karena headnya madep ke sini, ke samping bagian intake-nya, otomatis gua bakal ngerubah sedikit untuk bagian intake-nya biar memudahkan juga untuk nyetingnya. Entah gimana lah nanti kelanjutannya ini kalau udah mau test ride lah, atau nanti lanjut di part 2. Nah, biasanya ya takutnya kurang ke atas atau kurang ke bawah, gimana lah ya. Ada juga opsi selain yang ke belakang, itu yang ke samping langsung. Cuman riskan terlalu besar untuk nyoak body. Nah, jadi kita pakai opsi yang ke standarnya aja lagi. Cuman kita agak modif lagi lah. Oke. Nah, untuk kelanjutannya gua bakalan porting headnya dulu. Apa aja yang harus diporting dan bagaimana aja yang diporting, simak aja videonya. Oke. 1 hour later. Nah, oke.
Jadi kita mulai masuk di tahap porting ya. Nah, kalau belum tahu tentang rumus-rumusnya, langkah baiknya cukup dengan menghaluskan saja kulit jeruknya atau tekstur-tekstur yang yang kasar nih, kayak cetakan-cetakan pabriknya nih. Bentar, kita fokusin dulu. Nah, itu kan ada kelihatan tuh. Nah, kayak gitu tuh. Ini cukup dihaluskan aja, dan kita fokus di bagian boss klepnya saja, di pinggir-pinggir boss klepnya, sama di bagian settingnya dirapihin lagi. Oke, karena teorinya banyak banget tentang porting, jadi alangkah baiknya cukup dihaluskan saja, dan juga biar gak kepanjangan untuk di durasinya. Nanti kita insya Allah bakal bahas juga untuk masalah teori porting. Oke, kita mulai porting. Oke, jadi ini gue udah di tahap pembentukan. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita rapihin pakai amplas. Gue rapihin pakai amplas ukuran 100 ya. Oke. Oke, nah jadi ini untuk di porting in udah selesai. Nah jadi halus tapi tetap bertekstur ya, gak halus-halus banget karena butuh pengkabutan. Oke, nah kayak gini nih. Oke, selesai untuk di bagian yang in, kita lanjut di bagian yang X. Oke, jadi kita lanjut untuk di bagian porting yang X. Nah, untuk di bagian yang arah ke knalpot kita udah kasih marking. Nah, nanti ukurannya kita tulis di sini. Oke. Namun di bawah.
Oke, jadi untuk portingan yang bagian X udah tahap pembentukan. Nah, ini bukan bolong ya. Nah, ini lubang ais. Oke, ini tinggal kita halusin lagi. Untuk pembentukannya sudah selesai. Oke, diusahakan untuk bagian yang sini jangan terlalu belat karena hasil pembakaran bakal masuk lagi ke ruang bakar. Oke, nah kalau ini kita dimaksimalkan harus sehalus mungkin ya. Oke, kita lanjut untuk penghalusan. Oke, jadi ya untuk di bagian porting egg kita sudah selesai. Coba kita lihat hasilnya. Nah, diusahakan sehalus mungkin ya, biar hasil pembuangannya lancar gitu, gak ada hambatan, dan meminimalisir kerak-kerak yang nempel. Nah, seperti ini ya, cakep lah ya. Oke, nah di tahap porting kita sudah selesai, tinggal kita perakitan ke yang lainnya. Oke, jadi ini kita bagian di tahap perakitan head dulu ya, maksudnya perakitan dalaman headnya, karena kita bakal melakukan pembulatan kompresi. Oke, kita rakit dulu dalamannya, nanti habis itu kita bulat. Oke, jadi untuk hasil pembulatannya itu ada di angka 14. Oke, coba kita dihitung dulu, biar gak lama kita ngitungnya ada di aplikasi motoran ya. Nah, kita coba ditulis di sini 14. Nah, karena deret fusinya pendek, kita tulis 0,6. Nah, ini yang ini cc di motornya. cc-nya yaitu 148. Nah, jadi itu hasilnya kompresi statisnya itu 12. Oke. Ini buat harian, buat touring masih aman lah ya. Oke, kita lanjut ke bagian part selanjutnya. Oke, kita masuk di tahap perakitan dan langsung masuk ke tahap daya segala macam lah. Oke, kita mulai rakitkan di bagian box leadernya dulu.
ini untuk tahap pendayalan sudah selesai. Nah, mungkin ini untuk bagian part 1 dulu, untuk bagian mesin. Untuk bagian part selanjutnya dan tes adalah kita nunggu dulu sasis sama body-bodinya beres dulu, kan lagi di repaint, ya lagi direparasi lah. Mungkin ini part yang pertama. Untuk part 2 nya nanti lanjut lagi. Oke, bila ada pertanyaan silahkan tanyakan. Bila suka sama video ini silahkan di like dan jangan lupa subscribe. Oke.